Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, salam Om Swastiastu, nama budaya, dan salam satu laras, salam satu hunting. Kembali lagi di channel Sniper Website. Apa kabar kalian hari ini, teman-teman sedulur semua? Semoga selalu diberikan limpahan rezeki, rahmat, serta karunia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di kesempatan ini kita kembali berbagi ilmu ya, dimana ilmu ini mungkin baru saya temukan pada saat menyeting semua ini, dan di sini mungkin saya akan berbagi ya terkait akurasi laras, settingan regulator, dan penggunaan peluru atau berat peluru terhadap laras yang kita gunakan. Oke, langsung saja ya, sedulur. Di sini saya sedikit bercerita. Saya tadi telah melakukan settingan di regulator saya, dan saya mendapatkan output di 1950 dengan fps 930 fps. Di fps itu, ketika saya mengisi angin pada tabung, di tabung ini ya, pada tabung ini saya mengisi di tekanan 2800, itu fps nya tidak stabil, dia kadang naik kadang turun seperti itu. Jadi kemungkinan dipengaruhi ada standar isian angin terhadap tabung untuk tekanan regulator bisa stabil. Maksudnya begini teman-teman, saya kasih gambaran ya. Di tekanan regulator, katakanlah di 1950 dengan fps 930, tapi dengan posisi angin di dalam tabung itu, kalau untuk di senapan saya dia harus 1600 psi di dalam 2600 psi di dalam tabung. Itu normal di 930 fps dengan tekanan output 1950. Dia mampu stabil sampai di tekanan angin dalam tabung mencapai 2400 ya, 2400 sampai 2300. Selebihnya dari itu, perkenan itu akan ke bawah karena adanya penurunan fps dari tekanan tabung yang tersedia. Nah, jadi di sini ketika kita menyeting suatu senapan atau suatu laras atau suatu regulator, kita harus memaksimalkan sebetul-betulnya atau semaksimalnya tekanan yang diinginkan oleh laras dan tekanan yang bisa distabilkan oleh regulator, sehingga mampu melontarkan peluru dan kestabilan yang seimbang. Artinya begini, ketika kita memakai laras, kita harus tahu kemampuan laras kita itu bagaimana. Apakah dia mampu di 900 fps atau tidak, 960 fps atau tidak, di 1000 fps. Itu kita harus ketahui kemampuan laras kita, karena terkadang saya menemukan juga ya laras yang hanya mau di tekanan 900 fps, bahkan di bawah 900 fps. Misalkan dia mau di 850 fps, bahkan dia sampai 875 fps dia mau. Tapi ketika dia mendapatkan tekanan fps yang tinggi, katakanlah dia 960, 980 sampai 1000, itu akurasinya nggak jelas kawan. Terkadang naik, terkadang turun, kadang juga turun drastis. Jadi kita harus pahami laras kita ini maunya settingan berapa. Seperti itu ya. Setelah kita memahami keinginan laras kita, terus kita pahami lagi regulator yang kita gunakan. Katakanlah seperti ini, kita menggunakan output di 1800. Di output 1800 dia mampu menghasilkan fps kurang lebih di 860 ya.
Ketika dia mencapai seperti itu dan dia mau setelahnya akurasinya ketemu dan stabil, tingkat napasnya pun panjang, pakailah itu. Nggak usah bilang kita cari FPS yang tinggi namun perkenaan atau akurasinya itu nggak bagus. Terus untuk regulator sendiri, regulator itu umpama regulator fine ball itu tidak semua sama, karena setiap regulator itu pasti berbeda, susunan di springnya pasti berbeda. Jadi harus perlu di riset sendiri untuk mengetahui tekanan regulatornya itu sendiri. Jadi kesimpulannya di sini yang perlu saya sampaikan adalah ketika kita menyeting sebuah senapan, kita tidak perlu mencari FPS di senapan itu sendiri, berapa FPS-nya dan berapa tekanannya. Saya rasa itu hal nomor 2. Yang paling utama adalah menurut saya pribadi ya, nggak tahu sedulur teman-teman yang sudah senior dalam hal berburu atau menyeting senapan ya mungkin beda lagi. Tapi kalau menurut saya, yang kita harus pahami terlebih dahulu adalah laras kita. Laras kita maunya di tekanan berapa, itu harus kita tahu. Tekanan berapa dia bisa maksimal melontarkan peluru, dan dia mau FPS berapa laras kita ini. Karena terkadang ada laras yang hanya ingin di tekanan 850 PSI, tidak mau di 1000. Jadi kita harus pahami laras kita. Setelah kita pahami laras, kalau masalah, sering orang bertanya, "Bang, pakai per apa, Bang? Per hammer apa, per palep apa?" Di sini saya sudah merasakannya. Ini pengalaman saya pribadi, mungkin teman-teman yang lain adalah pengalaman yang lainnya mungkin bisa berbagi di sini, karena saya juga ini sekedar berbagi saja. Ini terkait PR sebenarnya itu tidak jadi pengaruh ya. Karena kenapa saya katakan tidak jadi pengaruh di situ? Ketika senapan teman-teman atau sedulur semua memiliki ruang ledak yang cukup, itu per apapun pasti mau. Dia bagaimana ya? Ruang ledaknya itu banyak. Kemudian per itu walaupun berbeda-beda warna, Misumi apa, Misumi ini atau bagaimana, ketika dia tidak mencapai keinginan yang diinginkan oleh laras itu sendiri, pasti tidak akan bagus. Walaupun ada teman-teman kita menyarankan pakai per Misumi ini untuk teflon dan untuk hammernya ini, terkadang itu tidak sesuai di senapan teman-teman. Mungkin di senapan yang menyarankan itu sesuai, tapi untuk di senapan kita mungkin tidak. Karena kenapa? Karena itulah tadi, laras itu mempunyai kriteria masing-masing, mempunyai tingkat PSI yang diinginkan masing-masing. Tidak semua laras mau di tekanan segitu. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada pengalaman yang lain bisa berbagi di sini, karena saya juga masih belajar. Jadi itu hal yang bisa saya bagikan dalam setting menyeting senapan. Untuk FPS dan tekanan saya rasa ini tinggal di regulator saja yang dimainkan. Karena kenapa? Setiap laras memiliki kriteria atau ciri khas tersendiri. Jadi yang perlu teman-teman perbaiki adalah tekanan regulatornya. Itu saja. Dia mau di tekanan berapa, output berapa dia keinginan laras kita. Ketika itu sudah ketemu, tidak perlu lagi digarus. Sudah, itulah yang paling bagus. Dan sesuaikan pula tekanan per hammer yang di belakang. Maksudnya, ketika kita melakukan penyetingan, per hammer di belakang itu harus kita cari titik yang maksimalnya. Jangan diputar terus, tapi tekanannya itu katakanlah di FPS 900, diputar terus, masih FPS 900. Itu justru akan menyebabkan senapan kita jadi boros, teman-teman. Karena kenapa? Ketika kita mengkencangkan per hammer di belakang, pasti itu angin keluarannya akan semakin deras dan FPS-nya pun tidak bertambah. Jadi kita cari titik terendah dari FPS 900 itu. Sambil kita putar, kita lihat kembali berapa FPS
Ketika dia dapat di 900 fps, kemudian kita putar satu drat, kita naikkan dia tetap 900 fps, berarti kita harus mengembalikan kembali ke posisi semula, karena titik maksimalnya sudah di situ teman-teman ya. Tidak bisa lagi dinaikkan, kecuali satu, kita mainkan di tekanan regulatornya, kita naikkan outputnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagi hari ini. Semoga bisa lah menjadi ilmu ataupun pengalaman ataupun pengetahuan untuk teman-teman dalam hal menyeting senapan PCP yang berregulator ya, terkhusus untuk laras yang belum bagus. Jadi pahami dulu laras kita ya, biar bisa kita tahu kriteria laras kita. Oke, demikian ya teman-teman, semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih banyak atas dukungan teman-teman, sehingga di channel saya sudah mencapai 1025 subscriber, dan untuk sementara saya fokus mengejar jam tayang. Semoga teman-teman bisa memaklumi. Mungkin di sini saya masih proses belajar, dan niat saya di sini hanya ingin berbagi. Kalaupun saya salah dalam hal penyampaian, saya memohon maaf, karena kebenaran datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan datangnya salah itu mungkin dari saya pribadi. Oke, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor. Oke, 42. Satu ya. Oke, poin. Oke, 55 3,2. Oke, poinnya ini tergantung dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tergantung dia.